Bapak Ibu pernah merasa terhambat oleh keterbatasan kemampuan mengembangkan pembelajaran menggunakan teknologi? Terkadang keterbatasan ini sering membuat kita bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mendesain pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif, dan menggembirakan tanpa harus mengembangkan media berbasis teknologi dari nol? Bagaimana saya bisa memastikan proses pembelajaran tetap menantang, terhubung dengan dunia nyata, dan kolaboratif? Bagaimana saya bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan umpan balik adaptif yang mengukur tingkat literasi dan numerasi murid secara kontekstual? Saya, Elvira Mardican, guru SD Negeri 003 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, akan berbagi praktik baik tentang kisah transformasi nyata dalam mengubah situasi pembelajaran yang pasif dan dangkal di kelas 5, mata pelajaran IPAS menjadi pengalaman yang dinamis dan kontekstual. Saksikan bagaimana saya mengimplementasikan karya nyata inovatif berupa game interaktif tantangan si penjelajah cerdas pada platform digital Ruang Murid. Sebuah inovasi yang membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan karya yang berdampak, menginspirasi, serta memperkuat literasi dan numerasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia. SD Negeri 003 Lingga Utara terletak di daerah kepulauan, tepatnya di pinggiran sungai yang mengarah ke laut. Mata pencaharian masyarakat mayoritas nelayan yang memanfaatkan energi surya untuk mendukung pekerjaannya. Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran IPAS di kelas saya, yaitu energi alternatif. Namun, saat mengajar di kelas, kita sering terperangkap dalam metode tradisional. Materi esensial seperti energi alternatif hanya disampaikan melalui ceramah, slide statis, dan penugasan lembar kerja. Apa dampaknya? Pemahaman murid terhenti pada level hafalan dan permukaan tanpa mampu menjalin hubungan kontekstual dengan realita lingkungan sekitar. Kesenjangan ini menciptakan masalah serius. Murid cenderung pasif sehingga gagal memicu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Topik IPAS tidak termanfaatkan untuk penguatan literasi dan numerasi, dan pemanfaatan teknologi hanya terhenti pada slide presentasi. Menghadapi tantangan ini, saya memulai aksi nyata dengan melakukan survei terhadap murid, mencari inspirasi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru. Tujuan utamanya mendesain ulang pengalaman belajar IPAS yang selaras dengan lingkungan sekolah. Jantung dari transformasi ini adalah game interaktif tantangan si penjelajah cerdas pada platform Ruang Murid. Game ini dioptimalkan untuk mendukung proses belajar yang fleksibel, interaktif, dan menggembirakan. Seperti biasa, kegiatan hari ini dimulai dengan menyambut murid dengan semangat, mengecek kehadiran, berdoa bersama, menyanyikan lagu wajib, dan kegiatan pembukaan lainnya. Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyajian video pendek tentang masalah lingkungan lokal. Hal ini mengawali proses pembelajaran dengan berkesadaran terhadap konteks nyata. Setelah melakukan diskusi terkait video, murid menerima petunjuk misi dan jurnal petualangan cerdas, yang mana tantangan ini hanya bisa diselesaikan melalui platform Ruang Murid di gadget masing-masing. Proses ini langsung menimbulkan rasa menggembirakan dan inisiatif. Saya membimbing murid mengakses
platform ruang murid pada gadgetnya masing-masing. Murid memulai misi pertama dan mulai mencatat di jurnal petualangan cerdas. Pembelajaran menjadi bermakna. Penalaran kritis dan logika terstruktur langsung terasah saat mereka membuat kesalahan. Saat terjadi kesalahan klasifikasi, game memberikan umpan balik adaptif berupa pertanyaan pemicu. Setelah misi pertama tuntas, murid melanjutkan misi berikutnya, yaitu eksplorasi. Mereka berinteraksi langsung dengan gambar pembangkit energi alternatif dengan mengklik tanda plus pada gambar dan mencatat temuan sesuai petunjuk di jurnal penjelajah cerdas. Berarti udah betul. Lanjut yang berikutnya. Mereka melanjutkan misi dengan mencocokkan gambar dengan jenis energi terbarukan yang sesuai berdasarkan eksplorasi yang sudah dilakukan pada 2 misi sebelumnya. Misi diakhiri dengan menyelesaikan soal pilihan ganda interaktif pada platform ruang murid. Kemudian, murid melakukan screenshot hasil akhir game interaktifnya. Pertemuan pertama ditutup dengan melakukan refleksi secara terbuka bersama murid terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada pertemuan kedua, kami melanjutkan dengan mereview hasil pada setiap misi dan mengaitkan dengan praktik nyata dengan lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan misi numerasi. Murid menggunakan infografis data real yang sudah disiapkan untuk menghitung rasio efisiensi biaya panel surya melawan aki selama 6 bulan melaut. Ini adalah langkah nyata untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan logika terstruktur. Saatnya berkreasi. Secara berkelompok, murid mendesain miniatur kincir air energi bebas tanpa listrik sebagai solusi konkret selain energi surya yang sudah biasa digunakan. Karya nyata ini menjadi penilaian sumatif bagi setiap murid. Karya nyata ini mengukur literasi, numerasi, kreativitas, dan kolaborasi dalam memecahkan masalah. Implementasi ini membuktikan transformasi berhasil. Murid saya pindah dari level mengingat ke level menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta mereka mampu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya dan teman-teman membuat kincir air yang bisa menggerakkan generator, yang bisa membuat lampu hidup tanpa arus listrik. Cara kerja pertama, tuangkan air. Dan kincir air pun berputar, yang membuat lampu hidup. Cukup senang karena kita belajar memakai game, karena itu membuat saya paham dan saya bisa melakukannya di rumah. Itu membuat saya senang. Saya belajar seperti ini lagi karena ini membuat kita semua bisa memahami ini. Inovasi ini membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan karya berdampak dengan mengoptimalkan teknologi yang sudah tersedia. Karya ini adalah perwujudan komitmen saya dalam mendorong pembelajaran mendalam dan mewujudkan 8 dimensi profil lulusan.